Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani, NIM 18031020 dari kelas pendidikan Biologi D 2018. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai elektroforesis menggunakan virtual lab. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung saja ke virtual lab-nya. Baik, setelah kita melakukan praktikum virtual mengenai isolasi DNA dan PCR, selanjutnya kita akan melakukan praktikum virtual mengenai elektroforesis. Nah, elektroforesis ini adalah tahapan yang kita lakukan setelah isolasi DNA ataupun PCR. Nah, dilakukan elektroforesis ini untuk mengetahui keberhasilan dari proses yang kita lakukan sebelumnya, seperti untuk mengetahui ukuran DNA yang ada di dalam tabung PCR atau mengetahui apakah isolasi DNA yang kita lakukan berhasil. Nah, kita langsung saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari elektroforesis pada virtual lab kali ini. Gambar awal ini terlihat adanya sampel tube, di mana memberikan informasi kepada kita bahwa elektroforesis ini dilakukan jika kita sudah memiliki DNA yang sudah kita ekstrak sebelumnya. Namun, kita belum mengetahui berapa ukuran serta panjang fragmen di dalam sampel tube tersebut. Nah, pada elektroforesis inilah kita akan mengetahui panjang fragmen DNA yang ada di dalam tabung ini. Kita lanjut. Nah, jika untai DNA seperti atau sama besar dengan tali sepatu, tentunya kita akan mudah mengelompokkannya dari yang pendek, menengah, serta yang panjang. Namun, untai DNA merupakan molekul yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat melihatnya bahkan dengan mikroskop berbesaran tinggi sekalipun. Nah, itulah kegunaan dari elektroforesis gel. Para saintis menggunakan elektroforesis gel di saat mereka ingin memisahkan untai DNA berdasarkan panjangnya. Teknik ini juga berguna untuk memisahkan tipe molekul lain seperti protein. Nah, untuk langkah elektroforesis, kita akan lanjut. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai gel. Berhubung ini merupakan gel elektroforesis, maka kita harus siapkan terlebih dahulu gelnya. Gel adalah filter yang bisa memisahkan untai DNA. Nah, gel ini juga terlihat seperti spons, bisa dilihat dari kaca pembesar ini. Terlihat seperti spons yang di dalamnya ada pori-pori kecil. Nah, selanjutnya kita akan masukkan sampel DNA nantinya ke lubang yang ada di salah satu bagian gelnya. Nah, ini yang seperti hujan itu adalah DNA yang kita letakkan di salah satu di lubang yang ada di salah satu bagian gelnya. Next. Nah, elektroforesis juga merupakan bagaimana
kita mendorong untai DNA melalui filter gel dengan menambahkan arus listrik, sehingga DNA akan bergerak dari muatan negatif ke muatan yang bermuatan positif. Nah, di sini terlihat pergerakan DNA-nya tadi ya. Nah, DNA yang berukuran lebih pendek akan bergerak lebih cepat melalui pori-pori dibandingkan DNA yang ukuran fragmennya lebih panjang. Sehingga beberapa waktu kemudian terlihat bahwa fragmen yang ukurannya lebih kecil atau lebih pendek berada jauh dari titik awal dibandingkan dengan fragmen yang lebih panjang. DNA yang memiliki ukuran yang sama panjang, maksudnya, bergerak bersamaan dengan kecepatan yang sama dan berhenti di titik yang sama sehingga membentuk satu kelompok. Sehingga DNA dapat terlihat berkelompok berdasarkan ukurannya. Nah, tahap berikutnya yaitu mewarnai kelompok DNA agar dapat divisualisasikan dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, walau kita tidak bisa melihat DNA untai tunggal, namun kita dapat melihat kelompok besar dari DNA yang telah diwarnai. Nah, ini adalah kelompok-kelompok DNA yang terbentuk. Nah, jika dilihat dari jaraknya, ini merupakan kelompok DNA yang ukurannya lebih pendek dari kelompok DNA yang ini. Nah, bisa kita lihat jaraknya juga. Ini lebih pendek jaraknya dari titik awal dan ini lebih jauh. Kelompok DNA ini disebut juga dengan DNA bands atau pita DNA. Nah, selanjutnya kita masuk ke run angel atau dilakukan oleh saintis dalam gel elektroforesis, di mana ada 5 tahapan. Dan sekarang kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu membuat gel. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat gel. Di antaranya ada bubuk agaros, ada Erlenmeyer, ada cetakan gel dan sisir gel, serta buffer dan microwave. Nah, selanjutnya kita ambil bubuk agarosnya dan harus ditimbang terlebih dahulu. Jika kita ingin menggunakan agaros dengan konsentrasi 1%, maka kita timbang sebanyak 1 gram. Nah, kita ambil, kita klik sendoknya, kita ambil dan kita timbang dulu, baru kita masukkan ke Erlenmeyernya. Kita lepas. Nah, jika sudah, kita masukkan 1 mili larutan buffer dengan cara kita tarik buffernya ke arah Erlenmeyer. Nah, buffer tersebut akan memberikan muatan agar arus listrik dapat mengalir saat proses elektroforesis. Selanjutnya, Erlenmeyer akan dibungkus dengan plastik wrap, dilonggarkan saja, namun jika masih sepertiga dari tabung Erlenmeyernya, maka tidak ditutup juga tidak apa-apa.
Selanjutnya kita masukkan ke microwave hingga agarose dan buffernya larut dan sampai mendidih. Lalu kita masukkan sekarang, kita open dulu. Nah, kita masukkan layernya. Ditunggu sampai mendidih dan larut. Nah, setelah selesai pemanasan di microwave, kita siapkan sebelumnya itu cetakan dari gel. Nah, sekeliling dari cetakan itu kita lengkapi dengan selotip agar nantinya tidak tumpah atau tidak bocor. Sekarang kita tuang agarnya. Nah, setelah dituang, sekarang kita pasangkan sisir di bagian celahnya. Tujuannya agar terbentuk lubang tempat kita memasukkan sampel DNA nantinya. Nah, kita tarik, kita pas. Nah, kita biarkan hingga agarnya memadat dan dingin. Nah, jika sudah kering atau padat, kita pindahkan sisir dengan hati-hati. Nah, dapat terlihat ada lubang-lubang yang terbentuk dari sisir tersebut. Selanjutnya, kita akan setting alat untuk elektroforesisnya. Pertama, kita sediakan buffer. Ini buffernya sama dengan pembuatan agar tadi. Kedua, elektroforesis box dan gel yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya, kita masukkan buffer ke box elektroforesis. Jika sudah, lalu kita masukkan agar ke dalam box elektroforesisnya dan pastikan sebelumnya selotipnya sudah terbuka, namun masih dalam cetakannya, dan pastikan nantinya agar terendam oleh larutan buffernya. Lanjut ke tahap selanjutnya, di mana kita akan memasukkan sampel DNA ke dalam gel. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ada micropipette, ada loading buffer, ada DNA sampel, dan DNA ukuran standar, serta ada box elektroforesis yang sudah ada gelnya, serta larutan buffer, dan tips. Nah, kita ambil tips untuk micropipette-nya. Dengan menggunakan micropipette dan tips yang bersih, kita pindahkan loading buffer ke sampel DNA. Nah, loading buffer ini berguna untuk mewarnai sampel DNA agar memudahkan pengamatan nantinya. Selain itu, dalam loading buffer terdapat pemberat sehingga saat kita memasukkan ke dalam sumur yang terbentuk dari sisir tadi, yang ada di gel, sampel DNA-nya tidak mengapung. Sekarang kita ambil buffernya. Dan kita masukkan ke sampel DNA-nya. Nah, dengan micropipette, selanjutnya kita ambil lagi sampel DNA-nya untuk dimasukkan ke sumur yang ada di gel tersebut.
Nah, dengan tips baru, selanjutnya kita ambil standar ukuran DNA. Biasanya dalam standar ukuran DNA sudah ada zat pewarna. Lalu kita isikan di sumur sebelah sampel DNA. Kita lanjut dulu. Nah, kita ambil tips baru dan kita ambil DNA ukuran standarnya. Kita masukkan ke samping sampel DNA. Sekarang kita akan menghubungkan listrik ke gel atau ke dalam box elektroforesis. Di mana di sini ada dua kabel. Kabel hitam akan menghasilkan muatan negatif dan sedangkan kabel yang merah akan menghasilkan muatan positif. Nah, ketika arus mengalir, DNA yang bermuatan negatif akan bergerak di dalam gel dari negatif ke positif. Nah, kita tarik dulu kabel yang hitam ini ke bagian yang hitam pada yang merah juga begitu. Setelah itu kita tinggal tekan on. Nah, kira-kira inilah yang terjadi dalam box elektroforesis. Arus listriknya sudah jalan, ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara yang berjalan ini, yang ada ini, gelembung udaranya. Nah, dapat kita lihat, sebelumnya next dulu. Nah, dapat kita lihat DNA-nya sudah berjalan dengan fragmen lebih cepat, dengan fragmen yang lebih pendek, lebih cepat berpindah ke arah positif dan jaraknya lebih jauh dengan titik awal, sedangkan fragmen yang lebih panjang akan lambat pergerakannya. Nah, akan terlihat di sini nantinya pergerakan DNA sudah sampai di sini dan kita sudah selesai. Lalu kita keluarkan agar dari box elektroforesis. Lalu kita analisis berapa panjang DNA sampel kita. Nah, untuk menganalisisnya, pertama kita warnai DNA dengan larutan pewarna DNA yaitu ethidium bromide. Di mana ethidium bromide ini, yaitu yang berwarna merah ini, yang di sini, akan menempel pada pasangan DNA sehingga ketika diberi sinar UV, dia akan berpendar sehingga terlihat kelompok besar DNA. Pertama, kita keluarkan gel terlebih dahulu dari cetakan dan kita pindahkan ke ethidium bromide. Pewarnaan ini lebih kurang berlangsung selama setengah jam. Setelah itu kita pindahkan gel ke UV light box. Kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, setelah dipindahkan, kita hidupkan UV box-nya. Nah,
terlihatlah hasil dari penyinaran dengan sinar UV, di mana ini merupakan sumur untuk sampel DNA, dan ini sumur untuk standar ukuran DNA. Di DNA sampel ini terlihat 3 pita DNA, dan ini merupakan standar ukuran dari DNA ukuran standarnya. Nah, ini dengan adanya standar ukuran DNA ini, kita dapat memperkirakan ukuran fragmen DNA kita. Nah, coba kita perkirakan yang di atas. Pitanya sejajar dengan 6.000. Maka kita isi di sini dengan 6.000. Yang kedua, pita yang kedua itu berada di antara 3.000 dan 4.000. Maka kita perkirakan di sini adalah 3.500. Untuk yang terakhir, ini berada di antara 1.000 dan 2.000. Maka kita perkirakan ini adalah 1.500. Nah, setelah selesai kita perkirakan, kita coba cek apakah perkiraan kita benar atau salah. Nah, dari penjelasannya dapat kita ketahui bahwa perkiraan kita benar. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui berapa panjang fragmen DNA yang ada di DNA sampel kita, di mana yang paling pendek itu ukuran standarnya ada 500, yang menengah ada 3.500, dan yang paling panjang itu ada 6.000, sehingga yang paling panjang itu jaraknya dekat dengan titik awal dari sumur, yang menengah itu berada di tengah, dan yang paling pendek itu memiliki jarak yang paling jauh dengan sumur atau titik awal tadi. Nah, mungkin hanya sekian praktikum mengenai elektroforesis pada laboratorium virtual ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen pengampu, dan terima kasih juga kepada Learn.Genetics. Salah dan janggal saya mohon maaf dalam pelaksanaan praktikum virtual mengenai elektroforesis ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.